Baik, saya beralih kalau begitu ke Mas Ubedillah untuk mengomentarinya. Artinya seberapa realistis sebenarnya harapan satu putaran untuk Pilpres 2024 kemudian yang gencar sekali disuarakan juga oleh pasangan Prabowo dan secara spesifik oleh Gibran. Ya, saya melihatnya itu adalah narasi harapan. Jadi narasi harapan itu dengan satu tujuan atau motivasi untuk memberi efek kepada publik agar publik kemudian seolah-olah meyakini bahwa itu akan terjadi satu putaran. Jadi itu dalam kampanye politik ya itu biasa sebetulnya. Tapi coba kita misalnya melihat secara lebih mendalam, secara lebih rasional, apakah memungkinkan itu menjadi satu putaran? Ya. Saya melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada dari misalnya kubunya PDIP, kemudian kubunya Nasdem, saya melihatnya ini justru akan terjadi dua putaran. Argumennya berbeda antara ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri menjadi calon presiden tahun 2014 dengan ketika Gibran pertama kali saat ini menjadi calon wakil presiden. Efek elektoralnya berbeda. Mengapa? Karena Jokowi pada waktu itu sebagai antitesa dari rezim pada saat itu, kemudian Jokowi juga dinilai sebagai tokoh pada waktu itu ya, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, yang kemudian dinarasikan oleh para pendukungnya sebagai kekuatan anti Orde Baru misalnya pada waktu itu. Nah faktanya Gibran sekarang itu naik dengan membawa noktah hitam konstitusi. Itu tidak bisa dibantah karena itu adalah putusan dari MK bahwa terjadi pelanggaran berat. Nah, nokta hitam itu yang kemudian secara elektoral memberi pengaruh negatif terhadap masuknya Gibran di arena politik. Karena dia lolos menjadi calon wakil presiden karena ada putusan MK yang putusan itu aktornya, ketuanya dinilai melakukan pelanggaran berat. Itu tidak sama, Jokowi tidak mengalami itu. Jadi ada beban yang tadi saya sebut sebagai nokta hitam, itu yang kemudian akan mempengaruhi proses erosi elektoral yang terjadi pada bulan-bulan ke depan. Faktanya sekarang misalnya, coba kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh anggota perkumpulan survei opini publik Indonesia, itu ternyata elektabilitas calon lain justru menaik. Naikannya lebih tinggi. Kalau Gibran sekitar 2%, tapi kalau kemudian pasangan yang lain, Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, itu naiknya lebih dari 5% sampai 10%. Itu terjadi di beberapa daerah. Jadi kita bisa melihat survei versi yang lain yang sama-sama menjadi anggota perkumpulan opini publik survei Indonesia itu. Nah ini juga fakta empirik yang tidak bisa dilihat sebelah mata. Karena itu saya meyakini dengan presentasi semacam itu, pemilu akan terjadi dua putaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.